kami dapat berkumpul lagi di tempat ini bersama-sama. Untuk teman-teman kami yang mungkin masih di dalam perjalanan Bapa, Tuhan lindungi Tuhan, biarlah mereka dapat tiba di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Kami serahkan semua yang dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Masih kita berdiri ya teman-teman. Haleluya. Kita angkat lagi lagu pujian kita yang kedua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Yeah.
sehari-hari Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami selalu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan hanya Allah Tuhan Bapa yang kekal di dalam hidup kami selalu Bapa. Kami juga Tuhan bahwa dalam doa teman-teman kami yang belum bisa hadir pada sore hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan Bapa, yang malas Tuhan Yesus jaga Bapa, agar Sabtu depan dapat berkumpul bersama-sama dengan kami Bapa. Yang dalam perjalanan Tuhan Yesus dibawa dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Dan kami juga yang sudah menjalankan persembahan Bapa, berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberi Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur selalu ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Pada capek ya, pada ngantuk. Ya, pada sore hari ini saya sudah berkesempatan memberkati bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Saya tidak lebih dari teman-teman pemuda dan remaja, tapi kita sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya ini saya mau bawa pas jadwalnya saya, tapi kayaknya geser-geser memang supaya nggak bentrok ya. Jadi akhirnya dapatnya hari ini, puji Tuhan. Saya ingin membawakan ini. Dan satu lagi yang saya agak memang Tuhan sudah atur semua. Ini masalah banner yang di depan, tapi kalau sih ingetin lagi, kayaknya ada yang hilang ya, hilang. Apanya yang hilang ya? Banner katanya. Saya Sabtu kemarin bilang sama Om Erwin sama Mama Elis, mau ganti tema enggak? Ya, soalnya temanya kan itu kenaikan, kebangkitan. Habis besok udah kenaikan. Kalau Om Erwin ya boleh ganti tema, ya udah. Tadinya saya mau coba sama anak-anak Minggu. Ternyata saya lupa. Saya pikir udah aja gak tahunya Senin itu saya kira-kira doa malam kayaknya masih ada, masih nempel doa malam tuh. Tiba-tiba Selasa Aca udah bilang ada, tapi bilangnya udah hari Rebo bukan hari Selasanya. Hari Rebonya pas saya nyapu, bener gak ada. Om Erwin berarti yang nyopot. Tapi Om Erwin kok sendirian pas saya nyopot, gimana? Saya kan harus pakai tangga, kalau ditarik kakinya sobek. Saya pikir-pikir kalau dicopot tapi kan karena nggak mungkin taruh di bawah aja, pasti ditindak begini. Ternyata masih gebruk di situ posisi kita untuk dari kita listrik loh. Kita biasanya kalau posisinya di sini pasti jatuh. Posisinya jadi cuma kita aja pasti berubah untuk nggak jatuh. Jadi beda semua di situ. Kata saya, pas banget yang mau diganti dia menurunkan diri. Ya katanya, wah ini mah meringankan tugas anak remaja rasanya. Jadi tinggal pasang aja ya. Ini kebetulan sekali, apa memang nggak tahu ya, lemnya bisa gitu. Bilang mau diganti, malah dia ganti sendiri nyopot ya. Puji Tuhan. Itu sekilas saja ya. Pada sore hari ini saya ingin membawakan tentang komunikasi. Saya sebenarnya tidak mau pengennya saya interaksi ya. Jadi kamu nonton, saya terus yang ngomong. Jadi nanti saya kasih mic. Nah kemarin saya sempat kasih ayat ya, Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 kalau membaca ya mengenai Kain dan Habel. Nah, pada sore hari ini saya ingin mengajarkan memberitahukan tentang komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian yang penting. Benar atau tidak? Benar ya? Benar ya? Yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai manusia sosial. Ya, komunikasi berasal dari kata bahasa Latin komunikan, artinya menyampaikan. Ya, disuruh sampai situ aja, jangan berubah-ubah. Jadi komunikasi itu artinya menyampaikan. Ya, arti komunikasi proses penyampaian makna dari satu orang atau kelompok lain
ya, melalui penggunaan tanda, simbol, suara, macam-macam, ya. Nah, jadi komunikasi itu ada dibagi dua macam. Pasti teman-teman tahu. Apa coba? Lisan dan langsung dan tidak langsung. Ya, lisan atau verbal secara dua pihak. Ya, kayak saya bilang sama Aca, langsung ngomong ke Aca. Ya, atau yang tidak langsung melalui media. Ya, melalui media itu bisa suara menyurat. Masih ada yang menyurat? Chat ya, adanya chat itu sudah beda. Melalui surat, terus melalui bahasa tubuh. Terus mulai dari itu apa? Handphone sekarang. Kalau telepon mah kalian nggak nyicipin ya? Nyicipin. Telepon umum nyicipin. Oh, bisa. Partai ya, nyicipin Leo. Jadi kalau waktu saya kuliah itu kenyang banget. Masalah warnanya bertelepon harus subuh-subuh sekitar jam 5 sampai jam 6 biar apa? Biar hemat. Ya, namanya SDJ ya. SLJJ, saluran langsung jarak jauh. Ya, itu biar hemat. Nah, itu komunikasi melalui dua pihak. Nah, teman-teman udah baca yang saya bagikan? Belum baca sekarang Kejadian 4. Saya mau kita belajar bersama-sama mengenai Kain dan Habel. Nah, kan sering hamba Tuhan yang berdiri di sini bilang, ayo baca firman, ayo baca firman. Jadi sore hari ini saya mau apa yang kalian baca, kalian bisa uraikan apa yang kalian dapat pada pasal ini atau ayat ini dari 1 sampai 16. Saya minta biar cepat dua ayat dari Akademi. Ya, ambil kita bisa toksi dulu biar cepat. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Toksi ayat 1 dan 2. Oh iya dah, Dewi. Ayo Kak, bangun Kak. Diri, biar cepat. Kita santai aja ya. Saya nggak mau ngomong ganti-ganti lah. Ayo, yang keras. Tiga, toksi, gambar belum ketemu. Ya, pindah ke Maria. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Maria 3 dan 4. Yang keras berdiri biar suaranya kedengaran semua. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkannya, Habel dan korban persembahannya itu. 5 dan 6, Tasya. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan kamu muram? Ayo, 7 dan 8. Sama Leo Adoni. 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Lanjut. 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel menjadi ibu, jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjagaan itu. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah. Ayat 11.
Maka sekarang berkutuklah engkau berbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah abimu itu dari tanganmu. Yang ke-12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sebelumnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ayat 13, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Terus? Ayat 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 10 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, terima kasih. Itulah. Sudah ada yang mengerti? Ya, mulai dari Kak Aca. Mik, gimana? Gimana bikin? Ayo. Apa yang Aca dapat dari cerita kisah Kain dan Habel? Ayo. Saya pengen kita jangan monoton. Jadi jangan baca seperti baca koran. Nah, kemarin saya sudah jadi baca Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Di grup ya, grup saudara ya. Ayo kakak, rundingan sama kakak lihat. Oh, bisa. Toksi udah ketemu? Apa yang kalian dapat dari kisah ini? Ya Pak, boleh. Cici Abigail dulu. Bangun Kak, kasih mic-nya. Saya ingin kalian menggali gimana ini, kisah ini apa gitu. Ini di sekolah minggu udah sering, Pak. Ya, so berdiri dulu, biar kelihatan auranya. Pegawai bank berdiri. Biar cantiknya kelihatan. Ya perkenalkan Mas Abigail gitu ya. Makanya apa? Makanya Margana. Sianipar apa? Jadi Om di sini itu kan cerita tentang Kain dan Habel. Jadi waktu di tanah Eden itu kan ada dua manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa. Mereka melakukan dosa, kemudian mereka terus kemudian mereka bersetubuh dan lahirlah Kain dan Habel. Habel itu adiknya Kain. Habel itu berprofesi sebagai gembala domba. Kain itu menjadi petani. Beberapa tahun lamanya itu si Habel mempersembahkan korban persembahannya. Kain mempersembahkan setengah hasil dari lahannya sebagai persembahan untuk Tuhan. Maka si Habel juga ikutan mempersembahkan anak sulung kambing dombanya yang lembang-lembangnya. Tetapi Tuhan itu mengindahkan persembahan yang dikasih oleh Habel, maka hati Kain pun menjadi iri itu, dan dari itu si Kain membunuh Habel. Udah dapetnya itu. Ya, terus kan apa sih namanya? Nanti ada iri. Ya, intinya ada iri. Terus? Ya, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, akhirnya menetap di tanah Nod di sebelah timur tanah Eden. Udah. Ya. Itu yang kamu dapat. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, siapa lagi? Aca, sudah dapat belum? Belum, dibaca. Open tanah, ya dibaca dulu firmannya. Curhatnya nanti tolong ya. Saya berdiri di depan, hargai saya. Ya, tolong. Kalau mau ngobrol boleh di pastori atau di dapur boleh. Silakan. Ayo, siapa yang mau lagi? Dewi Suprapti. Belum ketemu, udah dikasih itu ya. Ayo
waktunya nanti keburu habis nih. Nah, apa sih saya juga nggak akan bahas. Misalnya saya banyak kalian yang dapat ayat ini tuh apa? Soalnya kalau di sekolah minggu digambarkan guru sekolah minggu itu kain dan hampir kasih persembahan. Nanti asapnya siapa? Kain. Bengkok-bengkok asapnya hampir lurus. Nah, kedoktrinnya seperti itu. Kedoktrinnya. Ya kan dari sekolah minggu seperti itu pasti. Oh, nggak diterima Tuhan. Asapnya bengkok-bengkok. Memang ada kebenarannya, cuma jadi nanti kedoktrinnya tuh cerita ini sebenarnya banyak. Bukan masalah iri hati saja. Banyak di sini. Makanya tadi saya bilang di awal ada komunikasi. Ya, di awal saya menjelaskan komunikasi itu apa. Ayo, ada yang sudah dapat Loren? Dan tolong bisa dibaca-baca ayatnya. Ayo, Bang Leo sudah? Ya, beri itu. Nama saya Leo Suka. Jangan tegang. Kurang. Ini kan dari gaya komunikasi gitu kan, dari konflik. Mungkin kalau saya mengambilnya di sini salah komunikasi. Nah, jadi ini kan kenapa terjadi konflik pembunuhan ini karena adanya salah komunikasi. Seharusnya dari Adam dan Hawa sebagai orang tua itu kan pasti sudah memberikan persembahan kepada Tuhan dan harusnya tahu yang diindahkan Tuhan itu seperti apa. Nah, karena miskomunikasi antara orang tua ke anak ini, maka terjadi dua pendapat antara Kain dan Habel. Jadi dua persepsi atau sudut pandang. Kalau Kain mungkin karena pekerjaannya petani, kalau peternak, Kain petani itu karena tidak tahu gitu kan, kurang komunikasi, maka mempersembahkan hasilnya. Sedangkan Habel itu karena peternak mempersembahkan yang dipandang baik gitu kan. Padahal kalau misalkan komunikasi antara orang tua dan anak ini baik, maka harusnya Kain itu mengerti kalau yang diindahkan Tuhan itu yang persembahannya adalah emasnya dan bisa barter gitu kan kalau dulu barter. Sehingga mungkin konflik ini kalau ada komunikasi yang baik tidak terjadi dan akhirnya ini timbul iri hati mungkin, dan karena komunikasi yang kurang baik juga jadi memendam. Akhirnya karena tidak bisa memanajemen juga kan sudah diperingati sama Tuhan mengintip dosa itu hati-hati. Tapi karena tidak bisa memanajemen juga mengatur, maka membludak dengan cara membunuh gitu. Kalau saya seperti itu. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ini tidak ada yang salah, ada yang maksudnya tidak ada yang salah. Pendapat kalian, apa yang kalian dapat? Ayo, siapa lagi yang mau? Ayo, saya pengen banyak, jangan cuma 2 orang. Kaka sama Gius punya pendapat nggak mengenai ayat ini? Ya, mengenai apa yang terjadi dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ayo. Ayo. Bang Gius, KPN. Aceh, ayo, biar cepet, jangan cuma 2, saya nggak mau 2. Kan saya udah kasih, Floren, yang jawab tuh Floren kemarin ya. Iya, dia siap pun, saya baca. Apa yang Floren dapat menurut Floren? Ayo, Bang Gius sudah siap? Belum baca, so, ditunggu. Ayo, kalian ini anak-anak pintar semua, ya, anak-anak cerdas semua. Ya, saya pengen ngajak komunikasi.
cara kalian menjabarkan. Ayo, Dewi Suparti. Ayo, baik. Ayo, sedikit aja. Menurut kalian, gak ada yang salah. Ini Bang Ami nih, yang suaranya paling keras. Ayo. Nanti keburu tutup nanti pokoknya. Ayo, minta bantuannya. Ya, kakak minta bantuannya kakak. Kak Aceh mari ya. Ayo. Diskusi aja, diskusi. Itu udah jelas loh. Apa yang terjadi, seperti apa. Ya, ayo. Geng. Dari si Abigail tentang diri haji, dengan dari Bang Leo tentang miskomunikasi. Ayo, tidak ada komunikasi antara orang tua dan anak. Berarti kalian ini dapat pelajaran harus berkomunikasi dengan orang tua. Tanya hal-hal yang menurut kalian tidak tahu. Bahkan hal-hal yang tabu itu boleh kalian tanya. Yang perempuan tanya ke mama, yang laki bisa tanya ke bapak. Ya, ayo. Ada lagi? Silakan. Ayo. Sudah jam 6 lewat 2 menit. Mari kita berbuka. Ini kalian saya yakin sudah sering baca, sudah sering dibawakan oleh hamba Tuhan. Bahkan sekolah minggu pun ada, gambarnya pun ada, filmnya pun ada. Kain dan Habel. Ada lagi nggak? Don, ayo. Bang Ami, masa nggak ada bang? Nggak ada ide bang? Jadi Suparti, wah anak nggak sekolah nih. Coba mic-nya, tolong mic-nya, Bang Leo. Nggak apa-apa, nggak ada yang saran. Saya cuma pengen tahu kalian kalau baca firman Tuhan itu gimana sih? Apa yang kalian dapat dari firman ini? Kisah ya, cerita loh. Ya, bukan sejarah. Sejarah lebih pusing lagi. Ayo, mari Kak Dewi. Ya baik, di sini saya akan mengambil sedikit apa yang saya dapatkan dari cerita Kain dan Habel. Di cerita ini kan letak konfliknya itu terkait dengan korban yang diindahkan dengan Tuhan atau tidak. Nah, letak konfliknya itu terjadi pada perbedaan persembahan yang diberikan oleh Kain dengan Habel. Nah, karena Kain tadi yang dijelaskan oleh Abang Leo juga, menurut pekerjaannya kan dia punya hasil itu sebagai petani. Jadi dia memberikan persembahan kepada Tuhan dalam bentuk sayuran. Kemudian Habel selaku peternak, dia memberikan korban persembahannya berupa kambing domba. Nah, ternyata setelah ada korban persembahan dari masing-masing kakak dan adik ini, Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habel. Mungkin dari sudut pandang Tuhan sendiri, Tuhan itu lebih suka korban persembahan yang diberikan oleh Habel dibandingkan dengan Kain. Mungkin karena yang dari yang terbaik itu, malah di sini juga kan dituliskan kalau si Habel itu mempersembahkan korban yang paling terbaik dari hasil peternakannya gitu, sedangkan Kain hanya memberikan sebagian aja dari hasil tanahnya. Bukan sebalik. Habel kasih apa? Oh, Kainnya ngasihnya sebagian doang dari hasil tanahnya, sedangkan Habel mempersembahkan dari anak sulung kambing domba
Iya. hati. Nah, jadi dari sini Tuhan juga kan ingatin Kain itu lewat firman-Nya, katanya kenapa sih hati kamu kok panas sama murah? Sebenarnya kan Tuhan gak marah gitu sama dia, walaupun persembahannya seperti itu, tapi karena dia tadi timbul iri hati dari Kain juga terhadap Habel, dia jadi menutup hati itu. Harusnya kan pas Tuhan kasih firman dia mau dikasih dulu gitu, kayak tanya-tanya kenapa sih kok persembahan saya gak dicatat Tuhan kan gitu. Nah ternyata di sini dia langsung punya dendam itu ke hatinya sendiri karena persembahan dia itu gak dicatat sama Tuhan. Jadi intinya itu yang tadi antara sepenuh hati dan enggak itu yang dilihat Tuhan. Cuma tidak ada komunikasi yang baik antara Kain gitu sama Tuhan dan sama adiknya sendiri. Itu dari saya, sekian, terima kasih. Puji Tuhan, beri tepuk tangan dong. Ayo, sudah ketemu. Ayo. Dari anak SD nih. Mari ini yang dari ayo Kak. Anak SD yang mau Bongsor. Anak SD yang lain anak SMA. mau ke Ayo udah lulus Pak. Kalah ya. Besar. Iri bang. ayo. Ayo. Aca dan Maria, Toksi siap-siap ya di sini ya. Mau sendirian ngomong dong. Ngomong dong. Mike. Udah, berdiri dong. Berdiri nanti mulai presentasi loh SMP. Nanti ngomong nggak apa-apa. Mama jangan semangat. Kamu kalau kaki nggak mau sama adik, bersyukur. Tindakan persembahan Kain tidak memberikan hanya setengah saja dari hasil panennya. Kalau Habel memberikan anak dombanya yang paling terbaik, yang paling Masih cantik. jadi Kain panas dan berusaha menyingkirkan Habel, tapi kan tahu semuanya. Akhirnya Kain membunuh Habel dan dia Tuhan. Tepuk tangan. Belum. Masih 15 menit lagi. Pakar teologi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang mendapat aku. Jadi Kain pergi dari hadapan Tuhan dan dia menetap di tanah. Bismillah. Ya, hadir semangat. Sekarang Mose sama Eksa. Mereka nyanyi aja. Ayo, taksi. Jangan budak-budak terus, udah lama ini. Udah setengah. Loreng, Loreng. Temenin Bang. Ayo, Bang sudah ketemu sama Kekona. Punya pendapat, ayo berdua. Ayo, oke maju ke depan. Kamu dudukkan dulu. Ayo, udah 6:10 nih. Jangan lama-lama. Ya, puji Tuhan. Enggak ada yang salah. Ya, kita belajar sama-sama. Ayo. Mau dibisikin, bisikin. Dia kan udah gede nih, Cak. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Terus engkau menghalang aku sekarang dari tanah
dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Terus seorang penarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Kata firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepada 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Terus lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur. Jadi apa yang Taksi dapat tadi intinya apa? Intinya dari yang tadi Taksi baca. Jangan ini, kamu akan dilempar, kamu akan susah. Intinya apa itu? Yang tadi Taksi baca. Barusan intinya dari simpel aja. Berarti Tuhan itu apa? Tuhan memberi apa? Dia punya kuasa otoriter, bukan otoriter ya. Jadinya istilahnya hak, ya haknya dia, ya punya hak di mana dia bisa memberi hukuman, dia tapi tidak membawa dia dalam arti dia ini si Kain mati. Tuhan tidak mengambil jiwanya, tapi Kain harus berusaha dari apa yang dia lakukan. Dan intinya seperti itu. Jadi Tuhan memberi hukuman buat orang yang berdosa, tapi dalam arti tidak mengambil jiwanya. Ya, bagus. Ya, intinya dari Loren tadi yang membacakan. Loren mau nambahin boleh? Ayo, Loren. Cuma Loren yang jawab kemarin tuh. Siapa? Dunia aja dia gimana? Udah ketemu dong, Bang Gius, satu lagi Bang Ami. Ayo satu lagi, udah jam 15. Biar cepat nanti mau latihan. Ayo, kemarin ada apa Bang Ami mau nambahin? Ini banyak yang pelajaran yang bisa didapat dari proses ini, tapi kita ambil yang istilahnya kita yakini, ya. Ada lagi tentang penghukumannya Kain, ya. Penghukuman Kain di ayat 16, 15, 14 di situ. Ada? Ayo, saya keburu dinginan di sini. Hidup. Bebas dari ayat 1 sampai 16, orangnya dapatnya apa? Kalau tadi kan banyak yang dapat, ada yang iri hati, persembahan, komunikasi. Apa yang didapat dari program tentang ayat 1 sampai 16 ini? Mau sama juga nggak apa-apa, yang penting perkataannya dari program, bukan dari orang lain, tapi dari program sendiri. Kan itu sama, istilahnya ada semua, jadi terserah istilahnya orang perkataannya apa.
apa gitu? Maunya apa? Abel. Gara-gara korbannya nggak Jadi diindahin. Terus apa namanya? Jadi kayak dendam gitu. Iya. Gitu. Iya. Tapi terus kan Tuhannya tuh kayak Tuhannya tuh nanya ke Kain, terus Kain kayak gak ngaku gitu. Tapi Tuhan tahu kalau Kain sama Habel. Jadi Kain dibunuh, Kain di Abel. Habel dibunuh, terus Kainnya Kayaknya dapat dihukum dari rumah. Ya enggak apa-apa. Ya. Dan apalagi boleh apa yang jadi maknanya yang boleh baca. Jadi jangan kita baca kita baca aja. Ada kisah, ada sesuatu yang kita dapat. Boleh kita dapat. Sudah? Tuhan masih sayang sama Kain waktu berdosa. Ya. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Tangan Bapak ya. Sudah ada lagi yang mau ngapain? Bius. Udah ada. Sudah ada. Udah Pak. Iya, mau. Ya, kasih mic. Sebenarnya gini. Kasih mic, Bang Bius. Biar jelas. Ya. Suaranya keras dong. Biar nanti serekam suaranya nanti nggak masuk. Jadi gini. Manusia kan bersetubuh. Dan melainkan Kain dan Habel. Ya. Kemudian Kain mempersembahkan sebuah korban persembahan berupa dia kan petani, jadi dia kasih tumbuhan, ya kan? Dan Habel itu bukan peternak, mereka mempersembahkan daging. Nah, oleh Tuhan diindahkan persembahannya Habel. Dan Kain pun enggak, jadi Kain kan dendam. Kemudian Kain mengajak Habel ke suatu tempat. Kemudian Kain mengukur Habel dan membunuhnya. Tuhan pun mengetahui kejahatan si Kain karena kebimbangan. Kemudian Tuhan menghukum Kain berlipat-lipat. Kemudian Kain itu seolah-olah kenapa sih hukuman terlalu berat? Kenapa kalau orang misalnya nanti dibunuh, kata dia. Kemudian Tuhan masih berbaik hati mengurangi hukuman dari si Kain, yaitu tidak akan membunuhnya. Malahan jika akan membunuhnya, dia akan dihukum 7 kali lipat hukumannya. Dan Kain pun pergi. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan terima kasih untuk partisipasinya buat teman-teman semua. Saya senang kalian kasih pendapat. Ya, saya juga tidak akan menyarankan, tidak akan dibenarkan ini yang benar, ini yang enggak. Saya hanya membagikan apa yang saya dapatkan. Nah, ini Kain dan Habel. Di sini ada komunikasi dua. Jadi komunikasi yang tadi Leo bilang, manusia dengan manusia dan Tuhan dan manusia. Berarti posisinya Tuhan dan manusia ini sudah dekat, masih dekat. Walaupun Adam dan Hawa sudah dipisahkan ya dari Taman Eden, tapi masih bisa komunikasi karena kita lihat di ayat 7 tadi ya, Tuhan bisa nanya Kain. Ya. Bisa nanya Kain. Yuk, masuk slide berikutnya. Nah, akar permasalahan perkenanan Tuhan terhadap persembahan Kain dan Habel yang berbeda. Ya, jadi ini biasanya saya bawa ini karena saya dapat sesuatu waktu saya kuliah kemarin. Jadi begini, kita kadang saya juga, oh iya benar juga ya, saya pernah begini. Tapi ini kembali lagi ke teman-teman. Jadi intinya kadang antara domba dengan hasil tanah itu
berbeda. Ternyata sebenarnya yang tadi Leo bilang, belum ada komunikasi. Ya, persembahan itu belum diatur seperti waktu zamannya Mesir. Ya, sudah harus menyembelih korban persembahan. Tapi di zamannya ada juga yang korban persembahan juga berupa tepung yang harus dibawa korban sajian ke rumah ibadah. Ya, roti sajian itu dari apa? Dari tepung dari mana? Gandum dari apa? Tumbuhan dari tanah. Jadi saya ini membukakan bukan masalah persembahan yang terbaik atau tidak. Ya, yang terbaik itu yes. Dalam arti bisa nominal. Kalau sekarang identiknya dengan uang, ya uang. Kalau besar, bagus. Enggak. Yang bukan. Kalau kita ngasih barang, misalnya ada yang ngasih barang gram, kasih barang gram yang mahal, sama yang biasa. Enggak. Tuhan tidak mempermasalahkan masalah itu yang saya dapatkan. Karena semuanya itu mempersembahkan. Tapi persembahan yang bagaimana dalam arti orangnya yang Tuhan lihat. Orangnya yang Tuhan lihat. Bukan kita, karena di sini nggak ada. Ya, buka yang ayat 7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi Tuhan lihat itu orang yang berbuat baik, yang hatinya baik. Kalau orang yang hatinya baik, mau persembahkan kasih yang terbaik. Mau itu dari tanah, mau itu dari peternakan, semuanya itu persembahan. Yang penting Tuhan lihat itu orangnya. Ya. Persembahan di sini juga bukan hanya berupa kalian memberi materi. Selain yang di handphone saya malah error, ada aja ya. Jadi persembahan ini nggak ada catatan masalah ini. Oh ya, puji Tuhan hidup lagi. Saya catat di slide-nya ini ada notes-nya. Ya hilang ternyata. Ya hilang. Apa yang saya catat ternyata hilang. Memang Tuhan. Jadi persembahan ini ya bukan hanya sebatas materi. Bisa dalam pelayanan, ya, bisa dalam komunikasi kalian dengan orang tua, dengan orang lain, dengan Tuhanmu. Bagaimana komunikasinya? Sampai detik ini bagaimana komunikasi kalian sama Tuhan? Hanya cuma berdoa makan, pergi, doa mau tidur, atau punya komunikasi sendiri, Java sendiri? Komunikasi di mana antara kalian dengan orang tua, kalian dengan adik dan kakak? Ini yang dinamakan persembahan yang saya dapatkan dari Kain dan Habel. Ya, jadi bukan hanya persembahan materi. Walaupun ini benar, yang kalian dapatkan itu kalian utarakan itu benar semua. Dalam arti memang persembahan harus yang terbaik untuk Tuhan. Jangan main-main dalam pelayanan itu, jangan main-main. Ya, walaupun kalian mungkin dipercaya di mimbar, layani di mimbar. Walaupun di LCD, layani di LCD. Walaupun jadi tukang sapunya, layani nyapu yang baik. Jangan main-main. Tuhan itu lihat orangnya, bukan persembahannya. Ya, jadi akar permasalahan itu persembahan Kain dan Habel. Tapi kalau lebih dalam lagi, Tuhan ingin orangnya. Berikutnya. Nah, yang tadi inti yang kedua dari yang iri hati. Jangan sampai kita iri hati. Jangan iri hati kepada teman lebih pintar dari kalian. Iri hati dari teman lebih makmur dari kalian, lebih sukses dari kalian. Semua Tuhan sudah kasih slot-slotnya. Ya, bagaimana kalian mencapainya itu? Bagaimana kalian mengambilnya itu?
Semua sudah ada, jadi jangan iri hati. Oh, saya rajin ke gereja, tapi kok teman saya lebih mapan, bajunya bagus terus, pendek. Jangan. Mungkin dia bagusnya memang karena dia memang dapat berkat bagus. Jadi semua sudah ada sama Tuhan. Bagaimana caranya kita itu mengambil bagian kita? Oh, saya sudah ada di bagian berkat saya, tapi bagaimana saya mengambilnya? Ya. Hati Kain semakin panas dan membunuh Habel, ya, di ayat 8 itu ya. Ini pembunuhan pertama di Alkitab. Nah, Tuhan tegas sekali dalam menghukum Kain. Ya. Terus berikutnya gaya komunikasi, ya, itu saya nggak hapus. Yang dihindari, yang dilakukan Kain, yaitu menghindar. Menghindar dari siapa? Dari Tuhan. Nah, yang tadi saya bilang, Tuhan itu komunikasi dengan mereka. Enak kan? Kalau ada yang nanya, Leo, gimana kabarmu? Enak kan? Enak. Acak, hari ini makan apa? Ayam goreng, kayak roti. Nah, itu enak. Apalagi ini Tuhan yang bilang. Tapi menghindar karena apa? Karena berbuat dosa. Nah, kalau kita berbuat dosa, pasti kita menghindar dari Tuhan. Ya, dan iblis paling senang mengingatkan dosa kita. Tuh, kamu dosa tuh. Kamu dosa. Menghindar. Jadinya, kalau sudah menghindar, Kain memilih mementingkan diri sendiri. Ya, nggak tahu Habel kemana, bukan urusan saya bukan penjaga. Ya. Dan Kain Habel waktu ayat yang ke 10, ya, ayat yang ke 10, adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya, berarti ada komunikasi juga. Ada komunikasi antara manusia dan Tuhan. Tadi yang saya bilang, bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan Tuhan? Itu pribadi pas pribadi. Next berikutnya. Nah, itu bisa baca ya. Ayat 9 sampai 10. Dan ayat berikutnya, Allah mengutuk Kain sebagai konsekuensi perbuatan Kain. Jadi kalau kalian berbuat dosa, ada konsekuensinya. Ya, ada, jadi kayak kalau istilahnya itu upahnya, ada hukumannya. Tuhan maha kasih, maha maafun, mengampuni kalian. Tapi ada konsekuensinya dari apa yang kalian berbuat. Saya ambil contoh merokok. Simpel aja nih, merokok itu di Alkitab tidak ditulis dosa. Ya, tidak ditulis dosa. Tapi apa yang dikeluarkan itu adalah yang sudah di dalam, apa yang dikeluarkan adalah haram. Nah, merokok kan bisa dikeluarin, bisa keluarin. Ini memang ditulis tidak berdosa. Tuhan mengampuni, misalnya yang merokok, yang, tapi ada efeknya kan? Ada, bisa batuk-batuk paru-parunya. Kalian pergaulannya tidak baik, ada efeknya, Tuhan mengampuni. Tapi nanti efek di belakangnya itu yang harus kalian pikul. Seperti Kain. Tapi Tuhan tidak mengambil jiwanya. Tuhan tetap mau jiwanya itu diselamatkan. Jadi kalau ada yang membunuh Kain, akan dibalas sampai 7 turunan. Berarti Tuhan sangat-sangat memprotek Kain yang sudah membunuh pun diprotek sama Tuhan, dilindungi. Apalagi kita yang sering ibadah gereja, sering berdoa, sering melayani. Saya jamin Tuhan melindungi kita. Amin. Amin. Ya, masih ada nggak? Nah, ini cuma kesimpulan. Iri hati memisahkan hubungan antara sesama manusia dan Tuhan. Ya,
Karena iri hati kalian jadinya nggak deket-deketan lagi, ya, sama Tuhan. Nah ini yang hebat, yang parah sama Tuhan, bahaya. Ya, karena melakukan kejahatan kalian menjauh sama Tuhan, iblis yang ambil. Senang iblis deh. Yang kedua, Tuhan mengetahui bagaimana ia harus berkomunikasi secara kedaulatannya terhadap manusia, bisa memberkati dalam arti ini atau mengutuk ini bukan, yaitu yang tadi saya bilang, konsekuensi dari apa yang kita perbuat dari dosa. Tuhan menghukum, ya, tapi Tuhan tidak membinasakan. Dia yang akan terus menjaga jiwa kita, ya. Dia yang terus akan melindungi kita, ya. Jadi saya ambil kesimpulan, persembahan itu memang yang terbaik, tapi Tuhan melihat hati kita, lihat orangnya. Persembahan itu memang yang terbaik yang Tuhan minta, yang sulunglah, yang tidak bercacatlah. Tapi bukan masalah inti dari persembahan itu, ya. Tapi intinya adalah hati kita dalam memberi. Nah, kalau kita punya hati iri hati, tidak mungkin bisa memberikan persembahan yang terbaik. Malah terjadinya adalah berbuat dosa, ya. Ada perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan saya selesaikan. Ya, pemain musik supaya itu. Kita akan pujian yang pertama. Pujian yang pertama. Lagu yang pertama. Terima kasih. Bisa
belajar memberikan persembahan yang terbaik, bukan karena nominalnya, bukan karena keunggulan, tapi karena hati kami yang ingin memberikan yang terbaik kepada Engkau. Hati kami, buang segala iri hati kami, buang segala kebaikan hati kami, karena ini yang membawa kebenaran hati kami. Kau tidak suka dengan diri hati, kau suka dengan hati yang bersuka cita, hati yang mempersembahkan yang terbaik untuk hati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Ajari kami terus. Haleluya. Untuk Tuhan belajar betapa benar di saat badai sedang berlalu. Thank you.
melindungi engkau. Tuhan menjinai engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan